lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan test drive, dan mungkin saya akan sambil menceritakan bagaimana pengalaman selama mempunyai kendaraan ini. Mari kita tes. Untuk kuncinya sendiri masih konvensional, sudah menggunakan anti theft atau alarm, tapi belum menggunakan immobilizer, jadi masih pakai nuts. Kuncinya juga masih manual. Starternya agak kasar, cuma mesinnya cukup bagus. Ini kan untuk akomodasi atau tempat penyimpanan di bagian kabin depan ini menurut saya sangat minim atau kurang, karena cuma dilengkapi dengan cup holder, itu ada 2 biji dan itu pun kecil. Lalu di atasnya ada tempat untuk menaruh koin. Lalu di bagian samping atau di door trim ini tempatnya cuma kecil, tidak muat untuk botol aqua yang kecil atau botol air mineral yang kecil, itu tidak muat. Adapun di atasnya ini cuma tempat uang koin atau apa, ini cuma juga kecil juga. Yang besar akomodasinya cuma ada sebelah kiri depan. Ini ada laci ini saja yang jadi kelebihan untuk akomodasinya. Selebihnya yang lain dari tahun 2007 sampai 2019 L10 dan L11 akomodasinya sama persis, dan mungkin ada pembaruan atau perbaikan di L12 atau yang mirip expander itu. Baiklah, kali ini kita akan melakukan test drive. Kita coba mobil ini, jangan lupa gunakan sabuk pengaman, lalu atur posisi duduk yang senyamannya, nyalakan AC. Saya akan bercerita tentang bagaimana impresinya kendaraan ini, terus bagaimana hasil dari pemakaian saya sehari-hari. Mobil ini saya gunakan untuk operasional usaha saya. Lebih seringnya saya gunakan untuk membawa spare part, terus untuk membawa kadang mesin, kadang juga untuk jalan-jalan bersama anggota karyawan dan acara-acara lainnya. Mungkin sangat membantu. Jadi mobil ini saya gunakan sebagaimana mestinya, yaitu dikendarai, tidak hanya disimpan. Yang pertama saya rasakan ketika pertama kali mendapatkan mobil ini, mobil ini saya beli second ya, jadi tangan kedua. Dulu waktu kebetulan waktu corona, jadi harganya itu agak turun di bawah pasaran, karena memang waktu itu corona itu sangat berdampak bahkan hampir ke semua orang, dan itu banyak usaha-usaha yang mulai goyang. Akhirnya barang-barang seperti kendaraan, rumah dan lain-lain itu pada dijual dengan harga di bawah pasaran. Dan bahkan waktu itu pun sebelum saya memilih ini ada pilihan lain, itu L11, harganya cuma 85 juta, L11 tahun 2014, dan kilometernya itu masih rendah, 80 ribuan. Itu tidak saya ambil karena saya lebih tertarik dengan model yang 10 tahun anniversary ini. Ya, impresi saya waktu pertama dapat mobil ini, ya tentunya ya mungkin perlu adaptasi dulu. Yang pertama-tama dari
perpindahan gigi ya, terutama pas jalan pelan atau pas angkatan jalan itu banyak teman-teman atau customer saya itu mengeluhkan pas angkatan pertama kok mobil mati-mati. Nah itu saya sudah mencoba berkali-kali dan aman-aman saja. Ternyata itu cuma masalah sepele, cuma perimbangan gas dan kopling saja. Jadi perlu pembiasaan lah. Untuk dari segi kenyamanan, mobil ini cukup nyaman. Bahkan kalau di-compare dengan mobil-mobil yang sekelasnya, LMPV sekelasnya yang baru-baru pun ini masih worth it. Apalagi dengan spesifikasi penggerak roda depan ya. Untuk penggerak roda depan sendiri ini kan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu tenaganya lebih tersalurkan langsung, terus lebih efisien, putaran mesinnya juga jadi lebih rendah, dan tentunya dengan tipe FWD ini lebih nyaman dikendarai dan handlingnya juga lumayan enak. Mobil ini sudah menggunakan electric power steering, jadi setirnya enteng sekali, terutama saat kecepatan tinggi. Ya mungkin sebagian orang yang dulunya pakai Innova lama, terus mobil-mobil yang lama yang masih pakai hidrolik power steering, itu pakai Livina mungkin agak aneh rasanya, soalnya enteng mas. Jadi setirnya ini terasa enteng sekali. Cuma untuk kecepatan tinggi itu karena ada sistem safety-nya, jadi power steeringnya itu bisa dinonaktifkan atau berubah jadi agak berat. Itu untuk kestabilan, untuk keamanan. Lalu dari segi kenyamanan, dari pengalaman saya keluar kota bersama keluarga, anak istri, setelah pakai Grand Livina ini, itu impresi mereka nyaman-nyaman saja, tidak pernah mabuk atau pusing naik mobil ini. Bahkan dulu pernah saya compare dengan merek sebelah yang RWD, yang tahunnya lebih baru, lebih muda. Itu saya compare, itu keluarga itu kurang nyaman, malah lebih nyamannya pakai Grand Livina ini. Tentu dengan standar yang selevel ya, maksudnya jangan dibandingkan dengan yang levelnya di atas. Masa Grand Livina dibandingkan sama Innova Reborn, kan ya enggak apple to apple. Lalu untuk mesinnya sendiri cukup responsif, apalagi untuk yang manual ya. Untuk yang manual sendiri perpindahan giginya cukup halus, cuma memang rasio giginya itu kecil, jadi langkahnya lebih panjang. Nah, mungkin itu yang jadi kendala kok kenapa banyak berita di luar sana itu Livina tarikannya atau ditanjakan lemah atau kurang ditanjakan. Yaitu karena sebenarnya cuma masalah rasio gear saja. Jadi semakin berat rasionya kan langkah semakin panjang. Cuma ada plusnya juga, memang tenaganya emang kurang ditanjakan, tapi plusnya untuk top speed, kecepatan tinggi itu enak mas, anteng. Saya juga pernah beberapa kali nyoba, tapi enggak nyoba aja, itu jangan ditiru. Saya pernah 180 km per jam itu masih anteng mas. Nah, saya pakai nyoba mobil lain, itu agak gimana ya, agak goyang mobilnya, agak limbung. Bahkan pakai yang RWD itu lebih mengerikan lagi, mobilnya bisa kurang stabil. Tapi kalau untuk Grand Livina ini mungkin karena ground clearance-nya ini rendah, mobilnya posisinya agak rendah, mungkin yang membuat
dalam kecepatan tinggi itu lebih stabil, karena semakin tinggi kendaraan itu pasti akan semakin limbung. Jadi cocok sekali lah untuk keluarga, untuk kota-kota, luar kota, itu sudah, menurut saya sudah masuk. Itu dari segi mesin. Oh ya, terus untuk mesin sendiri banyak yang mengeluhkan mesinnya ngelidih. Untuk mesin ngelidih ini sendiri kan sebenarnya masalah simpel. Jadi banyak orang-orang Indonesia ini mungkin kurang memperhatikan spesifikasi dari mesinnya sendiri. Untuk Grand Livina ini kan tipe mesinnya, terutama yang HR15 atau 1500 cc, itu kan kompresinya tinggi. Untuk kompresi yang tinggi tentu membutuhkan bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi, karena memang bahan bakar kan menyesuaikan dengan kompresi mesin dan kebutuhan mesin. Nah, di Indonesia sendiri itu rata-rata dulu waktu ada premium pakai premium, sekarang premium nggak ada, pakai Pertalite. Padahal mobil ini dari awal dibuat itu spesifikasinya untuk mesinnya sendiri itu butuh bahan bakar yang minimal itu RON 92, atau bisa dikatakan minimal Pertamax, harusnya seperti itu. Dan perawatan rutin untuk bagian sektor mesinnya. Karena apa? Karena kebiasaan pakai Pertalite itu membuat kerak-kerak di bagian mesin. Jadi mesinnya itu cepat kotor, endapan-endapannya banyak. Nah, itu nanti tambah ngelidih, tambah parah lagi. Nah, untuk solusinya yang ngelidih itu ya pertama ganti bahan bakar. Kalau saya sendiri ya bisa ganti bahan bakar. Terus bisa disetting ulang komputernya, diturunkan timingnya bisa. Tapi untuk turun timing tentu nanti ada efeknya di performa mesin, pasti akan turun. Terus bisa dilakukan remap ECU, nanti konsumsi bahan bakarnya mungkin dinaikkan, atau timing bahan bakar, timing pengapiannya di setting ulang. Terus selanjutnya dilakukan biasanya itu servis rutin atau di gurah mesin. Gurah mesin itu menghilangkan kerak-kerak karbon yang ada di ruang bakar, intake manifold, terus jalur EGR. Nah, yang jadi momok itu sebenarnya EGR-nya itu. Jadi EGR kan gas buang dimasukkan kembali. Memang sistemnya itu bagus untuk emisi, cuma untuk mobil-mobil yang baru mungkin iya, tapi untuk mobil-mobil yang sudah berumur itu pertama pembakarannya sudah tidak sesempurna yang mobil baru, dimasukkan kembali ke ruang bakar melalui EGR. Terus jadi endapan kerak-kerak karbon itu menumpuk, makin lama makin tebal. Nah, otomatis pembakaran jadi tidak sempurna dan terjadilah ngelidih itu. Jadi ngelidih itu ya biasa terjadi karena mobil yang pertama usianya sudah lumayan tua, ya bisa dibilang sudah tua. Terus perawatannya kurang, penggunaan bahan bakar yang kurang sesuai, kurang tepat. Itu dari sektor mesin. Terus untuk dari kaki-kaki, selama saya beli, saya belum menemukan masalah berarti di sektor kaki-kaki. Mungkin hanya perawatan saja, seperti kampas rem habis, terus seal rem ada yang rembes, seal rem belakang terutama. Nah, itu wajar-wajar saja untuk kilometer 129 ribuan baru ganti pertama itu. Untuk perawatan kaki-kaki paling cuma itu, untuk kampas rem, terus wheel cylinder, seal rem, itu saja. Untuk kaki-kaki belum ada kendala.
Tapi banyak customer saya itu yang kaki-kakinya sudah parah, mungkin karena jalan yang dilalui sudah rusak jalannya, itu juga berpengaruh. Atau kadang kebanyakan itu keblondrok. Keblondrok itu bahasa Jawanya jadi beli second di orang atau di bakul atau di penjual mobil itu, atau di dealer, tapi kondisinya itu sudah disulap. Luarnya bagus tapi dalamnya ternyata sudah diakal-akali, diganjel dan lain-lain, tidak sesuai spesifikasinya bahkan. Nah itu kadang yang bikin perawatan kaki-kaki Livina dan perawatan mesin itu jadi membengkak. Biasanya karena itu, karena saya sudah pengalaman dan banyak customer saya itu kejadiannya seperti itu. Jadi begitu beli mobil dengan tergiur dengan harga murah, tesnya cuma sebentar, kebetulan jalannya halus, aman. Begitu dibawa pulang, geludakan. Nah, begitu geludakan dibawa ke bengkel, dicek ternyata kaki-kakinya banyak yang kena, banyak yang diakali. Terus mesin harusnya ada yang kolnya ada yang bocor, harusnya diganti tapi cuma ditambal. Busi pakai yang murah KW, dan sebagian part itu pakai KW yang murah-murah, itu banyak sekali saya temui. Makanya saya buat channel ini tujuannya untuk mengedukasi. Nanti tujuannya ke depan edukasi kepada subscriber atau customer mungkin, agar lebih berhati-hati dalam membeli kendaraan atau memilih kendaraan. Sebisa mungkin mengajak mekanik atau yang lebih tahu lah kondisi kendaraannya, karena saya juga prihatin juga dengan kondisi di lapangan seperti itu. Ya, kembali lagi impresi berkendara pada mobil ini, kaki-kaki sudah, mesin sudah, terus kenyamanan sudah. Untuk kekedapan kabin mungkin saat baru lebih kedap dari sekarang, karena usia ini sudah 10 tahunan, karat-karatnya sudah mulai agak keras, jadi udah suara dari luar itu tembus lirih-lirih lah sedikit, tapi ya lebih baik. Untuk materialnya sendiri juga kuat, tidak gampang bunyi-bunyi. Bandingkan dengan mobil-mobil sekarang, bahannya agak tipis. Tapi untuk Livina ini saya sukanya ini detail-detailnya, bahannya ini keras, agak tebal. Bisa dibandingkan, coba bandingkan Mobilio lah, mobil yang baru. Ini tipis, kalau ini tebal untuk Livina, dan kokoh juga. Itu dari segi kenyamanan. Lalu untuk AC, nah AC ini banyak juga keluhan-keluhan dari customer, itu AC-nya kurang dingin. Padahal kalau masih sehat, AC-nya ini menurut saya sudah dingin. Bahkan saya sendiri kalau misal perjalanan ke mudik itu lewat pegunungan, itu dingin sekali, Mas. Mungkin yang baris ketiga, karena memang tidak ada double blower. Ya kelemahannya mungkin itu tidak ada double blower. Mungkin kalau Grand Livina ada double blower, mungkin populasinya bisa lebih banyak lah mungkin. Karena memang keluhan masyarakat atau keluhan customer itu terutama paling banyak itu di AC. AC-nya kok nggak double blower, eman-eman. Cuma secara keseluruhan menurut saya mobil ini nyaman dan mudah dikendarai. Terus untuk spare partnya mudah, servisnya mudah, perawatannya mudah. Sekarang bengkel-bengkel umum, bengkel resmi, bahkan ada yang banyak sekali itu bengkel spesialis Nissan, itu sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jadi misalkan ada khawatir tentang perawatan, itu sudah
sudah tidak usah khawatir lagi. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk subscriber atau penonton di YouTube channel kami ini, mungkin jadi pertimbangan untuk mobil Grand Livina dengan harga yang murah, terjangkau, tapi dengan kenyamanan yang lumayan juga. Ini saya kira worth it atau masuk lah. Dan perlu diketahui juga untuk Grand Livina ini sekarang mulai naik daun. Jadi si nyaman ini sekarang mulai dilirik lagi, mulai diperhatikan lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kali ini. Mungkin lain kali bisa bahas apa lagi, tolong di komentari kita mau bahas apa lagi. Nanti kita akan buat video sebisa mungkin untuk mengedukasi teman-teman di sini. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf.